Mas Nyarwi, kita baru saja saksikan cuplikannya mengenai ini regulasi carbon capture and storage. Apa yang dijawabkan oleh Prof. Mahfud selama 2 menit dinilai oleh Mas Gibran tidak menjawab pertanyaan. Kemudian juga jangan ngambang kemana-mana. Nah itu disampaikan oleh serangan itu disampaikan kemudian oleh Mas Gibran kepada Pak Mahfud. Ya, pertanyaan Mas Gibran ini saya lihat untuk membidik segmen anak-anak muda ya, khususnya yang concern pada isu climate change ya. Isu pemanasan global dan seterusnya, emisi karbon dan seterusnya itu. Nah, istilah ini kan ini paradigmanya kan cara berpikir green economy. Nah, pertanyaan itu sebenarnya saya kira ini bukan sekedar pertanyaan untuk debat cawapres ya, atau ini pertanyaan yang bisa digunakan untuk membuat tesis atau disertasi itu, Put. Jadi ini agak susah gitu ya. Bagaimana formulanya, cara membuat kebijakannya ya. Tetapi apa yang disampaikan Pak Mahfud itu saya kira udah cukup lumayan ya. Dalam artian itu tahapan-tahapan regulasi, ada naskah akademik dan seterusnya. Ya, tetapi memang mungkin yang kurang yang juga diharapkan Mas Gibran tadi, dugaan saya itu adalah dalam konteks Indonesia ini harus bagaimana. Misalnya contoh dikasih konteks gitu ya. Karena belum ada di banyak negara seperti apa. Mungkin juga bisa dibandingkan. Tapi ini kan memang butuh kajian yang serius ya. Ini seperti menulis jurnal atau paper kalau ini. Ya, karena kita bisa membandingkan model-model di banyak negara. Tapi saya tidak mau aspek substansi itu. Tapi intinya bahwa ini juga salah satu trik saya lihat untuk menguji kompetensi Pak Mahfud ya terkait isu-isu climate change, isu-isu green economy juga yang dimana emisi karbon itu menjadi satu isu serius gitu terkait dengan energi juga. Nah, ini yang kemudian dugaan saya. Tapi ya mungkin juga publik mungkin banyak yang tidak paham juga karena isu climate change ini banyak, ini kan istilah-istilah semua yang akan muncul dalam berbagai komunitas ya, yang saya kira ini juga terkait dengan segmen pasarnya ada gitu ya. Bagi beberapa orang ini isu elitis, Put. Ya siapa sih yang paham soal climate change, soal jangankan soal itu ya. Saya beberapa kali itu ada teman ya yang melakukan penyuluhan, saya misalnya ditemani daerah longsor gitu di ujung sana. Masyarakat dikasih tahu, Bapak itu daerah berbahaya. Jawabannya kami nenek moyang kami dari zaman dulu tinggalnya di lereng sudah biasa, Mas gitu. Itu contoh ya. Jadi isu itu tidak semuanya itu kemudian menjadi isu populis ya. Well, ini populis pada anak muda ya, tapi mungkin di masyarakat menengah bawah yang belum sadar itu masih termasuk isu elitis. Baik. Ya, tapi itu menarik, tetap menarik sebagai sebuah topik. Baik, isu-isu elitis diangkat kemudian juga bisa menjadi sebuah strategi untuk bisa menguji bagaimana kapabilitas dan juga kemampuan lawan. Nah, mungkin kalimat penutup juga kami bisa berikan kesempatannya kepada para narasumber di sisa waktu ini. Mungkin dari pasangan nomor 1 terlebih dahulu, Pak Huda, silakan Pak Huda. Ya, menyangkut soal isu anak muda, tentu ini jadi concern kita bersama, termasuk pasangan Amin juga mendorong bagaimana supaya anak muda terkait dengan program pemerintah seperti apa, itu harus konkret dan jelas. Selama ini kita ngomongin soal bonus demografi, tapi pemerintah relatif tidak punya program yang konkret dan jelas menyangkut soal ini. Nah karena itu pasangan Amin Menan kita tawarkan 5% APBN, yang itu setara dengan 150 triliun akan kita fokuskan untuk memberikan program kredit usaha bagi anak muda di Indonesia. Dan ini pilihan yang terbaik ketika bonus demografi kita yang sudah berjalan 5 tahun, 7 tahun ini, tapi programnya belum ada yang konkret. Baik, selanjutnya juga mungkin pernyataan penutup dari Mas Dede. Silakan Mas Dede. Ya Mbak, hilirisasi itu kan sebuah istilah, middle income trap itu juga istilah, IKN bahkan itu adalah sebuah akronim yang sudah menjadi istilah, ekonomi digital itu istilah, bahkan ekonomi yang menjadi topik kemarin juga adalah sebuah istilah. Mungkin mereka-mereka yang komplain ya soal istilah-istilah yang digunakan oleh Mas Gibran itu menginginkan para pendebat untuk terlebih dahulu saling bertanya ya, pertanyaan apa yang dia tidak ingin ditanyakan, dan istilah-istilah apa yang ia paham sehingga yang nggak paham nggak usah ditanyain. Kalau begini justru perdebatan jadi nggak bermutu. Ini kan sebenarnya ya karena ada yang nggak ngerti aja terminologi ekonomi kekinian ya, jadi mereka terlihat outdated, mereka terlihat lawas gitu, jadinya nggak terima. Padahal dalam debat itu biasa, kecuali kalau nggak relevan dengan topik pembahasan. Tapi ini kan relevan. SGEI itu tentang ekonomi syariah. Carbon capture and storage itu kan tentang green economy. Semua relevan ketika kita berbicara soal ekonomi yang konteksnya kekinian. Maka tadi saya katakan bahwa para capres dan cawapres penting untuk memutakhirkan pengetahuannya, update ilmunya, dan jangan
remehkan anak muda. Sekian. Baik, terakhir Mas Awi, silakan Mas Awi. Ya, yang ditanyakan Gibran itu bagaimana tahapan pembuatan regulasinya, bukan substansinya. Maka yang disampaikan oleh Pak Mahfud tidak benar. Nah, sekarang begini, terkait dengan CIS Carbon tadi itu kan sebenarnya isu lingkungan. Yang kedua, itu tidak semuanya sehingga yang dibayangkan. Maka misalkan data dari Walhi menyebutkan itu solusi palsu. Apalagi Greenpeace itu tidak cocok diterapkan di Indonesia. Ngapain kita juga ikut-ikutan, sok-sok ikutan keren gitu. Tapi ternyata tidak sesuai dengan konteks Indonesiaan. Tapi yang jelas, bagi kami ketika nanti memimpin, persoalan utama yang dihadapi masyarakat hari ini adalah tingginya harga kebutuhan pokok. Maka Ganjar Mahfud akan menurunkan harga itu. Susahnya mencari lapangan pekerjaan. Tentu kita membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Itulah yang konkret yang menjadi tawaran bagi kita masyarakat Indonesia khususnya kalangan anak muda. Baik, terima kasih tentunya pada para narasumber yang sudah berbincang dalam Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan kali ini melalui daring. Juga Mas Nyarwi mungkin terakhir penutup Mas Nyarwi sebelum nanti kita juga akan saksikan debat Capres. Berikutnya Cawapres juga diberikan kesempatan. Ya, saya kira untuk debat kemarin, ya itu debat Cawapres, saya kira memang ada dinamika ya. Tapi yang paling menonjol termasuk tadi analisis downpage ya, dari pembicaraan, Gibran memang banyak sorotan. Dan sorotannya overall saya lihat memang banyak yang positif ya. Masing-masing kan ada yang positif, ada yang negatif. Tapi yang negatif untuk Gibran itu tadi digambarkannya cenderung sedikit ya. Makanya Pak Prabowo 99 katanya begitu. Betul. Tapi kalau kita lihat, namanya nonton debat ya Put ya, itu ada bias persepsi. Makanya kalau ditanya, ini ada Mas Dedek Prayudi, ada Pak Huda, Mas Huda, ada Mas Baidowi. Kalau ditanya nilainya 99 semua itu pasti. Masing-masing pasangan untuk cawapresnya masing-masing. Jadi pasti akan melihat ada sisi positif yang bagus masing-masing. Tapi balik lagi Put, ini kan debat itu dampaknya bukan sekedar menyampaikan pesan gagasan ya, tapi juga rasa kepercayaan publik kepada masing-masing pasangan ya, capres cawapres. Dan itu dari kompetensi, bisa dari macam-macam, termasuk sikap, kredibilitas, ya, integritas dan lain-lain. Dan saya kira memang ada banyak variabel dan ini masih panjang gitu. Artinya masih nanti ada 3 lagi kira-kira gitu. Tapi menurut saya memang yang kemarin itu yang dikira Mas Gibran itu Pak Gibran tuh kemampuannya seperti ini gitu, tapi tiba-tiba mengejutkan. Jadi dugaan saya sama Bud, sebelum ada debat ini saya ditanya kira-kira gimana, dugaan saya adalah yang kita tunggu kejutan dan ternyata Pak Gibran ini cukup mengejutkan, termasuk mengejutkan yang lain dari para pasangan di cawapres ini. Tapi kita tentu ini dinamika. Nah, kita tunggu kejutan berikutnya kayak apa kira-kira, dan moga-moga pemilih itu juga selalu tertarik terus, karena kalau nggak tertarik nanti ya kan tidak bisa menyimak pilpres ini menjadi pilpres yang menyenangkan. Kita kira gitu Bu. Terima kasih.